Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali rasanya kita berjumpa di STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat. Hari ini kita akan kembali membahas tentang rendah hati menjaga ciptaan. Bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Mari sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas setiap pertolongan-Mu, karena kami boleh terus belajar rendah hati di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Pada saat ini Bapak, kami ingin belajar untuk melihat kami sebagai mahkota ciptaan, manusia sebagai yang terpilih, yang Tuhan ciptakan begitu rupa, begitu indah, punya tugas dan tanggung jawab. Kami ingin melakukannya dengan rendah hati Bapak, menjaga ciptaan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman saat ini, renungan kami hanya ke dalam tangan penyertaan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ke-28 begini bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ibu saudara sekalian, beberapa waktu lalu ada film dokumenter berjudul Seaspiracy. Ini film dokumenter yang menarik yang jadi perbincangan banyak orang, aktingnya juga baik. Ini mau mengungkap berbagai macam konspirasi yang ada di lautan, dunia kelautan, baik itu masalah flora, faunanya, dan berbagai macam kebijakan yang ada di seluruh dunia. Dan banyak hal yang terungkap yang membuat mata orang terbelalak melihat bagaimana kejamnya manusia terhadap dunia kelautan. Saudara, melalui film ini saya teringat sebuah buku dari Elizabeth Colbert yang menuliskan tentang The Sixth Extinction, kepunahan massal yang ke-6, di mana kepunahan massal sebelumnya terjadi karena es, karena meteor, dan kali ini kepunahan yang ke-6. Ia memprediksi bahwa agennya itu bukan meteor lagi, meteornya itu adalah manusia sendiri yang merusak begitu masif kehidupan segala ciptaan di dalam bumi ini. Nah saudara, ini berbanding terbalik sekali dengan kejadian yang kita baca. Yang hari ini kita temukan di dalam bacaan, kita dikatakan segambar serupa dengan Allah. Apa maknanya? Kalau kita perhatikan, kita ini spesial, tapi di bagian apanya? Apakah kita bentuk fisiknya sama seperti Allah? Tentu tidak. Yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah adalah kita memiliki karakteristik Allah. Ya, beberapa karakter yang ada seperti kreativitas. Manusia itu begitu kreatif, bisa menciptakan hal-hal yang baru dan lain sebagainya, itu seperti Allah. Tapi juga penuh dengan kasih, penuh dengan akal budi, sehingga bisa menentukan mana yang baik, bisa membangun moral, kode etik dan lain sebagainya. Ini adalah karakteristik Allah yang dimiliki oleh manusia. Namun demikian, kita temukan bahwa tujuan manusia diciptakan. Ayat 26 dikatakan bahwa manusia diciptakan punya tugas, tanggung jawab yang tidak mudah. Apa itu? Dikatakan berkuasa atas ciptaan yang ada di darat, udara, laut, di semua tempat, baik itu yang hidup maupun yang mati, flora maupun fauna, semuanya. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk berkuasa, menjaganya.
Dan hal ini didasari oleh segambar dan serupa Allah tadi. Jika demikian berarti kata berkuasa ini perlu dipahami. Manusia itu berkuasa seperti Allah yang berkuasa terhadap ciptaan. Kita bisa bayangkan kalau Allah yang berkuasa apakah akan merusak ciptaannya? Tidak. Akan merawat, akan berupaya memperbaiki kalau ada yang rusak. Berupaya merawat semuanya dengan baik dan penuh. Dan hal ini ditekankan kembali di ayat ke-28. Dengan berkat dari Tuhan ketika manusia dipanggil untuk menjaga seluruh ciptaan tadi. Saudara, sebagai mahkota ciptaan, kita ini spesial. Ya. Tapi dengan demikian kita baca, kita diajak untuk tetap rendah hati sebagai mahkota ciptaan tadi. Bukan rendah diri ataupun sombong. Apa yang terjadi kalau kita rendah diri, saudara? Kalau kita merasa rendah diri sebagai manusia, sebagai yang tadi disuruh berkuasa tapi rendah diri, apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengelola alam. Kita terlalu takut untuk menyentuh ke sana. Ya, kita temukan mungkin di dalam berbagai macam kepercayaan dan lain sebagainya, melihat pohon itu begitu sakral, akhirnya tidak tersentuh begitu ya. Hutan ini sakral, tidak bisa disentuh oleh manusia. Tidak demikian. Kalau begitu gimana kita mengelolanya? Kita bukan diajak untuk takut terhadap alam, tapi kita menghargai alam. Saudara, alam ciptaan itu bukanlah Allah sendiri. Allah ada di dalamnya, tapi kita perlu merawatnya sebagai tanggung jawab terhadap Allah. Tapi di sisi lain juga, saudara, ketika kita bicara tadi tentang rendah diri, kita juga tidak bisa sombong. Kenapa? Karena ketika kita berasa memiliki, kita sombong, oke, ini semua adalah milik manusia, kelola, dan kita ambil semua, kita keruk untuk kepentingan kita. Apa yang terjadi? Tadi, kepunahan masal ke-6 akan terjadi. Kita merasa memiliki, lupa bahwa kita hanya kerja yang diberi tanggung jawab. Saudara, inilah panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Di dalam bulan ini, bulan Juni adalah bulan lingkungan untuk GKI Bogor Baru dan Jemaat Sentul. Kita diingatkan untuk terus menjaga dan peduli lingkungan kita. Kita perlu tetap rendah hati ketika kita merawat lingkungan kita, bukan dengan sombong ataupun dengan rendah diri, tapi kita perlu rendah hati. Nah, saudara, bulan ini bulan lingkungan. Kalau tahun lalu kita diajak untuk memperhatikan lingkungan rumah kita, sekitar rumah kita. Tahun ini kita diajak untuk memperhatikan lingkungan gereja kita, bait Allah. Bagaimana dan apa keseruannya? Mari kita nantikan dari tim bulan lingkungan, panitia bulan lingkungan yang akan mengajak kita melakukan hal yang kecil tapi besar dampaknya di tengah-tengah gereja. Mari kita berpartisipasi di dalam bulan lingkungan dengan tetap rendah hati menjaga lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami, anak-anak-Mu yang siap sedia untuk menjaga, merawat ciptaan dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan kami, untuk menguasai, untuk mendominasi ciptaan lainnya, merusak ciptaan lainnya. Tapi kami juga tidak ingin rendah diri untuk takut terhadap ciptaan, karena kami hanya takut akan Engkau. Kami serahkan diri kami, hati kami, untuk boleh terus rendah hati, ditolong oleh Engkau saja. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa di STMJ berikutnya. Jangan lupa kita berpartisipasi di tengah bulan lingkungan di bulan Juni ini. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tiap langkahku